Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan karena sekarang lagi diberlakukannya peraturan PPKM dari pemerintah, jadi kita nggak bisa keluar kota karena ada beberapa destinasi wisata yang memang mungkin ditutup, dan juga masjid juga sebetulnya banyak yang ditutup untuk sementara ya. Jadi untuk sementara kita akan berdiam dulu di rumah ya. Nah, tapi karena kemarin-kemarin kita nggak ngupload video lagi, jadi kali ini saya berencana buat sharing aja ke kalian bagi yang memang ingin menanam pohon bidara. Kalian tahu mungkin ya pohon bidara ya, salah satu pohon yang ditakuti oleh bangsa jin. Kebetulan di belakang rumah, dan tepat sekarang saya berada di belakang rumah, ada satu pohon bidara yang memang umurnya juga cukup lama, sekitar 2 tahun. Dia udah tinggi besar dan juga berbuah banyak ya, karena pohon bidara juga memiliki buah ya, bagi yang belum tahu nih. Dan saya juga akan men-share, memvideokan bagaimana cara menanamnya. Nah, ini yang paling penting ya bagi kalian yang memang mungkin punya pohon bidara di rumah yang memang sudah besar dan berbuah, tapi tidak mengetahui bagaimana cara istilahnya menyemai sampai ke tumbuhnya pohon bidara tersebut ya. Jadi ikuti terus keseharian kita hari ini. See you next time, next video. Nah, ini dia kondisi pohon bidara saya yang sudah umur 2 tahun. Sorry, ini ada boneka ya. Buahnya juga cukup banyak. Di sini di belakang rumah emang ada makam juga sih, cuma makam keluarga ya. Ini nenek, ini kakek, buyut, sama nenek ini baru kemarin hampir ada 1 tahun. Ini pohon semua ya. Nah, buahnya ini dia buahnya yang bisa kalian samakan lah ya. Ini bidara Arab, banyak yang emang udah agak lama, jadi udah mulai agak membusuk. Sini juga ada satu ember yang sudah saya pisahkan. Dan di sini ada buah bidara yang saya jemur sudah hampir 4 hari. Jadi supaya mudah memisahkan bijinya. Kemudian ini biji, dan kita juga ada yang sudah dijemur udah hampir 4 hari. Nah, ini adalah biji yang hampir sudah dijemur sekitar 4 harian. Seperti ini ya. Jadi di dalam buah tadi itu terdapat biji yang seperti ini. Dan di dalam biji ini terdapat biji lagi. Terlalu banyak biji. Ada sekitar 2 atau 1 biji di dalamnya. Oke, nanti akan kita prosesnya. Kita simpan dulu. Nah, di sini juga ada, kemarin sempat saya jemur berapa hari, ada sekitar 2 kali. Mirip kayak kotoran, agak sedikit bau juga, tetapi ini bau tanaman lah, bau seperti tempat sampah. Jadi kalau misalkan mungkin kalian belum terbiasa, mungkin nanti akan sedikit
mual. Ini biji semua ya, sama kayak ini, cuma ini yang paling lama, sekitar 4 hari atau 5 harian. Kalau yang ini sekitar 2 hari atau 3 harian, jadi belum terlalu kering. Oke. Dan mari kita lihat yang sudah saya semai sekitar 2 minggu. Ini dia pohon bidara yang saya semai sekitar 2 minggu. Udah nampak ya, banyak tumbuh juga. Belum saya bersihkan karena semalam hujan deras, jadi agak berantakan. Nih, sini juga banyak. Nah, dan di sini juga saya sudah mempunyai pohon yang sudah saya semai sekitar 2 minggu. Ya, sudah nampak tinggi sekitar hampir 5 cm kalau tidak salah ya. Ini juga agak berantakan karena semalam hujan dan belum saya bersihkan. Ini dia. Jadi nanti saya akan bikin ya tutorial cara tips and triknya buat kalian yang ingin menanam pohon ini. Oke. Jadi buah yang tadi kita jemur ini, kemudian kita akan mengupasnya untuk diambil bijinya saja ya. Jadi cukup buang seperti ini saja. Kita simpan ke dalam air sini, dan untuk kulitnya kita buang, dan lakukan secara bertahap. Ini agak bau busuk, jadi buat kalian yang tidak tahan mungkin kalian akan mual. Terus kalian lakukan ya sampai habis. Oke, kita skip aja lah ya. Nah, ini setelah tadi kita kupas, jadi dia masih berserat. Nah ya, bisa kalian lihat dia masih berserat kayak landak. Nah, nanti kalian ini untuk bersihinnya aduk-aduk aja sampai bersih. Kemudian nanti kalian buang airnya ya. Setelah dibuang airnya, lalu kalian jemur yang biji ini. Kemudian yang tadi ini kita buang airnya dan saringkan sampai kering. Nah, kemudian si biji ini kalian keringkan dan jemur seperti yang tadi di awal ya. Kita jemur sampai dia kering. Oke. Nah, lanjut ke bagian yang selanjutnya. Ini biji yang tadi kita keringkan ya. Kalian lihat ya. Ini kalau misalkan sudah kering, baunya agak kayak seperti kurma ya. Nah, kemudian di sini saya sudah siapkan untuk menghancurkan si cangkang ini, biji ininya. Ini. Hati-hati jangan sampai terlalu hancur. Bisa kalian lihat ini blur ya. Ini aja lah. Nah, jadi di dalam cangkangnya itu terdapat biji bidaranya ini, seperti ini bijinya, kayak mirip biji semangka. Jadi
Jadi hati-hati kalau misalkan dia agak rusak sedikit, nantinya dia nggak bisa tumbuh. Kita kumpulkan di sini dan kita lakukan lagi dan seterusnya. Oke. Nah, ini saya kasih gambaran aja buat kalian. Ini bijinya yang udah tadi saya hancurkan dari si cangkangnya. Jadi kayak mirip biji semangka. Jadi ini rapi tanpa ada lecet. Nah, cuman nanti kalau misalkan dia ada agak sedikit lecet kayak mirip ini, nah ya, ada lecet nih. Ntar saya perjelas dulu. Nah ya, agak lecet kan, jadi kemungkinan hidupnya itu 50 ya, 50-50. Jadi ya kebanyakan gak hidup sih, jadi kalian harus ekstra hati-hati pas di sininya ya. Oke, dan di sini juga saya akan perlihatkan bagaimana si buah bidaranya itu. Nah, jadi ini dia buah dari si bidaranya ini ya. Bentuknya ini seperti apel hijau ya. Cuman rasanya itu agak sedikit asam kayak buah mangga muda ya. Jadi asamnya itu emang agak kelewatan. Dan ini fix, ini bisa dan ini fix bisa kalian makan ya. Jadi bang, gue punya pohon bidara, dia udah berbuah, buahnya bisa dimakan nggak? Bisa, dan emang nggak beracun ya. Ini bisa saya buktikan. Ini juga sebenarnya agak udah busuk ya. Nah, bukan matang. Jadi kalau matang itu ada yang sedikit warna kuning dia warnanya. Ini saya coba. Let's go. Buah si bidara. Agak asam. Rata-rata umumnya buah mangga muda lah. Tapi asamnya kelewatan. Cuman beberapa juga ada yang mengatakan khasiat buah bidara ini bagus ya. Nanti kalian cek aja di video yang bawah ini ya, karena saya juga sebelumnya udah pernah upload manfaat-manfaat dari pohon bidara, daun bidara, dan juga buahnya. Oke, mungkin untuk saat ini cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Mungkin untuk kedepannya kita udah bisa keluar lah ya, untuk wisata lagi. Jangan dicontoh ya, makan sambil ngomong. Oke, ikuti terus saran kita hari ini. Semoga kalian sehat walafiat, dan mungkin nanti kita akan wisata religi lagi untuk keluar ya. Semoga kalian sehat. See you next time, next video.